Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mengenai tentang pemikiran ilmuwan muslim Indonesia. Dan dari kelompok kami yang beranggotakan pertama Rizky Dwi Nur Hamidah NIM 4120176 dan kedua yaitu Rizka Alinda NIM 4120177. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pemikiran ekonomi ilmuwan muslim Indonesia yang akan dibacakan oleh Mbak Rizky Dwi Nur Hamidah. Pemikiran ekonomi ilmuwan muslim Indonesia. Sejarah adalah ilmu yang membebaskan dirinya untuk diinterpretasi oleh siapapun yang menelitinya. Lewat penulisan sejarah antar satu peneliti dengan peneliti lainnya. Bisa saja berbeda dalam mengartikan berbagai momen sejarah yang telah terjadi. Sehingga tidak jarang kita jumpai berbagai artikel sejarah yang seakan tidak menampilkan secara total fakta sejarah yang terjadi di lapangan. Salah satu yang perlu kita cermati adalah tentang majunya peradaban Islam lewat penguasaan ilmu pengetahuan yang akan hari ini dikaburkan. Berbagai konsep ilmuwan hari ini adalah hasil evolusi berbagai pemikiran dan gagasan para tokoh terdahulu. Begitupun ilmu ekonomi yang sangat maju di barat adalah hasil perkembangan dari masa ke masa, baik dari zaman pra-Islam hingga zaman modern yang kita rasakan saat ini. Ada suatu zaman di mana keilmuan dalam dunia Islam mengalami puncak kejayaannya, termasuk di dalamnya ada ilmu. Namun era keemasan ini nampaknya berusaha ditutupi oleh ilmuwan barat. Ahmad Azhar Bashir. Biografi dan latar belakang. K.H. Ahmad Azhar Bashir dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Sejak lahir, tokoh yang dikenal ini dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kuat berpegang pada nilai agama, yakni di Kauman. Beliau adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Dari semua putra Kiai Haji Muhammad Bashir Mahfud dengan Nyai Siti Hamdiah binti Haji Muhammad Naur yang berdarah Kiai Penghulu Landrat dari Banjarnegara. Putra dari Nyai Hajah Siti Dijala, sejumlah 4 orang yang tertua Ahmad Azhar Bashir, Junanak, Saadah, dan Fauzan. Sedangkan dengan Nyai Hamidiah berjumlah 2 orang putra, yaitu Ahmad Mujahid Bashir dan Masud Fauzi Bashir. Melihat latar belakang keluarga demikian, pada diri Azhar Bashir mengalir darah atau selisih keulamaan yang kuat dan memiliki akar sejarah keilmuan yang kokoh. Sejak kecil sudah tumbuh dan terdidik dalam lingkungan yang agama, baik lingkungan sosialnya. Ahmad Azhar Bashir meninggal dunia ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada awal Juni 1994, ulama ini masuk rumah sakit karena komplikasi penyakit gula, radang usus, dan jantung. Kondisinya kian memburuk hingga akhirnya wafat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito setelah dirawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Azhar Bashir wafat tepat pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun, meninggalkan seorang istri, 3 orang putri, seorang putra. Jenazahnya dikemubikan di Pemakaman Umum Karangkajen, Yogyakarta.
Selama hidupnya, ulama yang dekat dengan berbagai kalangan ini banyak menghasilkan karya tulis dengan berbagai tema, utama tentang filsafat, hukum Islam, dan persoalan-persoalan yang berkembang di Indonesia. Sebagai karyanya merupakan buku utuh yang ditulis secara khusus dalam tema tertentu. Sebagian karya lain merupakan kumpulan makalah-makalah yang ditulis untuk keperluan seminar atau kajian di berbanyak kesempatan. Karya jenis kedua ini banyak ditulis pada masa pendekati akhir hayatnya, pada saat menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pemikiran-pemikiran Ahmad Azhar Bashir. Ki Haji Ahmad Bashir adalah ulama dan pemikiran yang bercorak rasionalistik. Percikan-percikan pemikirannya objektif, metodik, dan realistik. Dari sekian luas aras pemikiran, masalah filsafat dan ijtihad patut mendapatkan apresiasi lebih. Ia selalu menekankan pentingnya berpikir filosofis dalam mengaji agama. Baginya berfilsafat dalam masalah agama sama dengan berijtihad dan tajdid. Dapatlah dikata Azhar Bashir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual oleh dikarenakannya Muhammadiyah di bawah pembinaan cukup intel memunculkan kegiatan yang berbentuk pengajian dan kajian dalam mengurai berbagai persoalan keumumatan dan pemikiran keislaman. Pemikiran Azhar Bashir kadang berbeda dengan kebanyakan orang Muhammadiyah, misalnya dalam bidang tasawuf yang dianggap menyimpang. Ia mengatakan Muhammadiyah juga menganut tasawuf seperti yang ditulis Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern. Menurutnya, orang dapat saja melakukan kegiatan yang berorientasi dunia tanpa meninggalkan zikir. Di antara pemikiran yang sering muncul dalam tulisannya adalah pertama, menegaskan tentang pentingnya tajdid dan berbagai persoalan kontemporer. Azhar Bashir berpendapat tajdid setidaknya memiliki 3 dimensi. Dalam pandangan Ahmad Azhar Bashir, tajdid dan ihtijaj adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menetapkan hukum berbagai persoalan yang berkembang. Ijtihad adalah penggunaan akal pikiran semaksimal mungkin untuk memperoleh ketentuan hukum syarat. Ki Haji Ahmad Sahal Mahfud. Biografi Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, demikian nama lengkapnya. Lahir di Gajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada tanggal 17 Desember 1937. Sahal selanjutnya tumbuh dan berkembang dalam tradisi pesantren yang kuat. Ayahnya adalah pimpinan pondok pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh kakeknya Ki Haji Abdul Salam pada tahun 1910. Sahal kecil pastilah beruntung lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang memiliki tradisi belajar yang kuat. Apalagi di lingkungan sekitarnya terdapat banyak pesantren dan madrasah yang pimpinan-pimpinannya masih mempunyai hubungan darah dengannya. Hal tersebut memungkinkan baginya untuk mengakses berbagai macam pengetahuan. Walaupun sejak usia 8 tahun ia sudah ditinggal mati ayahnya, namun ia mendapatkan berkah dengan kultur yang kondusif tersebut. Dengan dipadu dan dibimbing oleh pamannya Ki Haji Abdul Salam, Sahal tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang cakap dalam bidang fikih, bahasa, dan kemasyarakatan dalam waktu yang relatif cepat dan mudah.
Setelah menamatkan pendidikan sanawiyahnya pada Madrasah Sanawiyah Mazaliul Falah sejak tahun 1953, Sahal Mudah kemudian melakukan pengembaraan untuk menuntut ilmu pengetahuan kepada sejumlah ulama yang mumpuni. Belum mereka cukup dengan pengetahuan yang dimilikinya, ia kemudian meneruskan belajarnya ke Mekah di bawah asuhan Syekh Yasin selama 3 tahun. Latar belakang dan pemikirannya Ahmad Sahal bin Mahfud. Pondok pesantren Maslahul Huda yang didirikan oleh KH Abdus Salam dan putranya KH Mahfud pada tahun 1910 di Desa Kajen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memiliki watak yang khas sebagai sebuah pondok pesantren yang berdiri di tengah-tengah masyarakat. Sesuai namanya, pondok pesantren ini sejak awal berdirinya ingin memberikan jalan atau petunjuk menuju kebaikan bagi santri dan masyarakat di sekitarnya dalam bidang agama, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Untuk mengimplementasikan cita-cita luhur ini, pesantren Maslahul Huda dilengkapi dengan beberapa rancangan program-program yang diagendakan oleh Maslahul Huda, tidak hanya berorientasi dalam bidang pengembangan ilmu-ilmu keagamaan semata, tetapi Maslahul Huda juga memiliki beberapa agenda yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat sekitar, terutama dalam bidang ekonomi. Sebagai media dalam memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar, Pondok Pesantren Maslahul Huda memiliki instrumen untuk memfasilitasi sekaligus jembatan antara pondok pesantren yang masyarakat pesantren dan masyarakat sekitar. Salah satu fasilitas yang ada adalah Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau BPPM, yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program, di antaranya RF atau Revolving Fund, melalui KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat. Biografi KH Abdullah bin Nuh. KH Abdullah bin Nuh lahir di Cianjur, di sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, dengan cuaca yang dingin. Ayahnya sebuah kota di wilayah pegunungan, berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Merupakan kota kelahiran seorang ulama besar yang berprofesi sebagai sastrawan, wartawan, pejuang, dan pendidikan, yaitu RT Muhammad atau lebih dikenal dengan panggilan KH Abdullah bin Nuh, yang sering dipanggil dengan Mama, sebuah panggilan hormat dan sayang dari keluarga besar kepada KH Abdullah bin Nuh. Panggilan seperti ini biasanya berlaku pada seorang yang ahli dalam bidang agama dan dianggap sebagai tokoh agama terkemuka. KH Abdullah bin Nuh dilahirkan di Cianjur pada tanggal 30 Juni tahun 1905 Masehi dan wafat di usia 82 tahun atau tepatnya 26 Oktober 1987 di Kota Bogor. Sejak kecil, RT Muhammad mendapat pendidikan agama dari kedua orang tua tercinta, yaitu RT Muhammad Nuh Idris dan ibunda tercinta Aisyah binti Sumintapura. Dan metode pendidikan tersebut maka tidak heran bila sejak usia 8 tahun KH Abdullah bin Nuh telah menguasai dan memahami dengan baik bahasa Arab. Kemampuan berbahasa Arab menjadi KH Abdullah bin Nuh untuk melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi, mulai tingkat sekolah dasar sampai ketika melanjutkan ke Universitas Al-Azhar. Latar belakang dan pemikiran KH Abdullah bin Nuh. Sebagai pemikir ekonomi sekaligus ulama, beliau menuliskan jurnal berjudul Zakat dan Dunia Modern, di mana melalui jurnalnya Mama, begitu kerap julukan beliau memberikan solusi atas permasalahan dunia ketiga, yakni kemiskinan melalui zakat, di mana sistem zakat yang berdasar prinsip Al-Quran merupakan jalan untuk mencapai masyarakat sejahtera tanpa kemiskinan dan juga jalan terbaik dibanding kapitalisme dan sosialisme. Zakat ini telah diakui oleh H.G. Wells, novelis, jurnalis, sejarawan, dan guru berkebangsaan Inggris melalui perkataannya, Islam has created a society more free from widespread cruelty and social oppression than any society had ever been in the world before. Islam telah menciptakan suatu masyarakat yang bebas dari kekejaman luas dan penindasan sosial,
lebih bebas dari masyarakat maupun juga yang pernah ada di dunia sebelumnya. H.G. Wells, London, 1890. Dalam hal ini beliau menyebutkan tentang semangat moral berzakat. Begitulah tertulis dalam biografi Mama Abdullah bin Nuh, karangan Syafi'i Antonio. Biografi Muhammad Amin Aziz. Muhammad Amin Aziz, pria kelahiran Loksemawa 17 Desember 1936 ini memiliki prestasi gemilang dalam penggalangan modal awal pendiri Bank Syariah pertama. Sebagai ketua tim penggalangan dana, Muhammad Amin Aziz berhasil mengumpulkan dana komitmen sebesar Rp110 miliar di tahun 1990. Dana yang sangat besar untuk mendirikan bank karena saat itu berdasarkan Pakto tahun 1998 untuk mendirikan bank cukup Rp10 miliar. Muhammad Amin Aziz meraih gelar MSc Sosiologi Pedesaan di University of the Pililon, Los Banos, Filipina tahun 1974 dan meraih gelar PhD Ekonomi Pertanian di Iowa State University, AS tahun 1978. Latar belakang dan pemikiran Muhammad Amin Aziz. Prof. Muhammad Amin Aziz merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beliau termasuk cendekiawan yang turut memperjuangkan berdirinya Bank Syariah pertama di era 1990, termasuk menjadi inisiator Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, yang berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp125,5 juta sebagai modal menggelar Lokakarya pada saat itu. Pria kelahiran Loksemawa 17 Desember 1936 ini memiliki prestasi gemilang dalam penggalangan modal awal pendiri Bank Syariah pertama sebagai ketua tim penggalangan dana. Beliau berhasil mengumpulkan dana komitmen sebesar Rp110 miliar di tahun 1990. Dana yang sangat besar untuk mendirikan bank karena saat itu berdasarkan Pakto tahun 1998 untuk mendirikan bank cukup Rp10 miliar. Tahun 1960-an Bank Syariah hanya menjadi diskursus teoritis. Belum ada langkah konkret yang memungkinkan implementasi praktis gagasannya. Padahal telah muncul kesadaran bahwa Bank Syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam. Pada perjalanannya, sistem perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu. Sering munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan Muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya, memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat versus pajak di kalangan para ulama, cendekiawan, dan intelektual Muslim. Pemikiran Muhammad Amin Aziz di atas belum memiliki strategi dan pemikiran yang cerdas bagaimana merintis perbankan syariah sekaligus membesarkannya hingga seperti sekarang ini. Bila dibandingkan dengan para pemikir ekonomi Islam lainnya, Muhammad Amin Aziz berpandangan bahwa dalam membentuk sebuah perekonomian Islam, dalam hal ini perbankan syariah, harus dibentuk dari kalangan masyarakat ekonomi bawah atau grassroots. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.